Perkenalkan semua, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang proyek kami, yaitu Test Buddy. Yang beranggotakan pertama ada Saya Daryl Christopher Langitan. Saya Arsyad Tarif Novitrian. Saya Shanelisa Aryadi. Saya Aisyah Kurnia Rahma S. Harun. dan saya sendiri mau melakukan atau enggak. Pertama kita ini bakal ngejelasin tentang apa itu Test Buddy sendiri sih dan kenapa kita ngebuat ini. Itu kita bakal dijelasin sama Aisyah. Silakan Ais. Itu Task Buddy. Task Buddy adalah suatu aplikasi pengelolaan tugas untuk membantu mahasiswa mengelola tugas dengan lebih efektif dan efisien. Banyaknya pilihan tugas terkadang membuat kita malah tidak mengerjakan tugas sama sekali. Oleh karena itu, kita harus mengatur skala prioritas. Skala prioritas merupakan suatu hal yang krusial dalam hal mengelola tugas. Dengan prioritas yang jelas, kita dapat menghindar dari tugas-tugas yang tidak memberikan nilai tambahan yang signifikan atau penting. Setelah memperhatikan kesulitan dari mahasiswa-mahasiswa ITB, kami membentuk aplikasi ini untuk membantu mahasiswa mengelola tugasnya. Kemudian ada dekomposisi. Nah, selanjutnya berdasarkan pengamatan kami mengidentifikasi adanya berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa. Jadi, melihat banyaknya mahasiswa yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan tugas, kami akhirnya menciptakan suatu program dengan aplikasi Python ini yang bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk mengelola tugasnya secara lebih efektif dan lebih efisien. Nah, kami mengidentifikasi secara dekomposisi ada beberapa masalah berikut, yaitu yang pertama mahasiswa yang cenderung bingung untuk memulai mengerjakan tugas yang mana terlebih dahulu karena adanya banyak tugasnya itu. Kemudian mahasiswa yang tidak bisa menentukan skala prioritas, lalu tidak tersedianya media untuk mengatur dan menjadi pengingat deadline bagi mahasiswa, serta masalah lainnya seperti time management dan efisiensi pengerjaan tugas. Nah, setelah kami melakukan dekomposisi, kami melakukan pengenalan pola. Kami mengidentifikasi ada 2 pola yang sangat terlihat di sini, yaitu beragam jenis tugas yang dengan deadline yang berbeda-beda dan kurangnya sarana yang efisien untuk mengatur tugas mahasiswa. Jadi untuk yang pertama tadi, mahasiswa mendapatkan banyak tugas dari dosen dengan deadline yang berbeda-beda, sehingga mahasiswa ini mengalami kesulitan untuk mengatur tugasnya sendiri dan seringkali lupa untuk melacak tugas mana yang seharusnya dikumpulkan terlebih dahulu. Yang kedua, kurangnya sarana yang efisien untuk mengatur tugas mahasiswa, tidak tersedianya aplikasi untuk mengatur dan menjadi tracker untuk tugas-tugas mahasiswa itu membuat mahasiswa itu kesulitan untuk menyortir tugas-tugasnya. Nah, lanjut pada abstraksi. Jadi abstraksi ini kan sebenarnya proses mengidentifikasi elemen-elemen penting dari masalah. Jadi kita membaginya menjadi 3. Ada pertama pendefinisian fungsi, pengulangan program, dan juga penyimpanan file. Nah, di pendefinisian fungsi ini, untuk mengurangi banyaknya program, banyaknya kode yang kita buat, maka kita menyederhanakan fungsi-fungsi ini menjadi beberapa fungsi. Yaitu yang pertama ada tampilkan tugas, tambah tugas, edit tugas, hapus tugas, dan masih banyak lagi fungsi yang nanti akan dijelaskan pada saat bagian pengkodaan berlangsung. Lalu terdapat pengulangan program. Nah, di pengulangan program ini kita menggunakan fungsi if else untuk membuat program ini untuk memastikan pilihan user dengan benar. Nah, setelah user memilih suatu input, program itu tidak akan selesai begitu saja, kecuali user memilih opsi untuk keluar yang akan memberikan outcome berupa break atau penyelesaian program tersebut. Lalu, ketiga terdapat penyimpanan file. Nah, jadi user ini setelah menggunakan program, misalnya dia setelah menambahkan tugas yang ingin dia tambahkan, dan dia keluar dari program tersebut tidak akan benar-benar mengulang kembali pada saat dia membuka program itu kembali. Dia akan menyimpan suatu file yang menyimpan variabel-variabel yang telah user tersebut input. Jadi untuk mempermudah agar usernya dapat menggunakan program itu berulang kali. Lanjut. Nah, pada flowchart, user itu mulai. Lalu ditampilkan menu 1-8.
yaitu 1 tambahkan tugas, 2 tampilkan tugas, 3 hapus tugas, 4 edit tugas, 5 filter berdasarkan deadline, 6 filter berdasarkan kategori, 7 lihat pet file, dan 8 keluar. Nah, lalu input user 1-8. Nah, untuk yang pertama, input 1 tambahkan tugas. Input nama tugas, kategori, deadline, dan deskripsi. Apakah input tugas benar? Jika iya, tugas berhasil ditambahkan kembali ke menu. Jika tidak, tampilkan ke menu ulang. Lalu input kedua, tampilkan tugas. Apakah ada tugas? Jika iya, tampilkan tugas yang ada kembali ke menu. Jika tidak ada tugas, kembali ke menu. Input ketiga, hapus tugas. Apakah ada tugas? Jika input user iya, apakah input user terdapat di list? Jika iya, hapus tugas kembali ke menu. Jika tidak, nomor tugas tidak valid, kembali ke menu. Apakah ada tugas? Tidak ada tugas yang bisa dihapus, kembali ke menu. Dan input 4, edit tugas. Apakah ada tugas? Jika iya, tampilkan tugas. Jika tidak ada tugas yang bisa diedit, kembali ke menu. Nah, ditampilkan tugas jika user ada tugas. Input user, apakah input user terdapat di list? Jika iya, edit tugas dan kembali ke menu. Jika tidak, nomor tugas tidak valid, kembali ke menu. Input 5, filter berdasarkan deadline. Apakah ada tugas? Jika iya, sortir tugas berdasarkan tanggal deadline terdekat, kembali ke menu. Jika tidak ada tugas yang bisa difilter, kembali ke menu. Input 6, filter berdasarkan kategori. Apakah ada tugas? Jika iya, apakah ada kategori? Jika iya, sortir tugas berdasarkan kategori, kembali ke menu. Jika tidak ada tugas yang terkategori, kembali ke menu. Apakah ada tugas? Tidak ada tugas yang bisa difilter, kembali ke menu. Input 7, apakah lihat pet file. Tampilkan pet file, kembali ke menu. Input 8, keluar, lalu selesai. Dan jika input itu tidak ada dari 1-8, pilihan tidak valid, kembali ke menu. Nah, di kode kita ada library atau modul, yaitu OS datetime. Nah, OS ini untuk pet filenya saja. Dan datetime untuk memvalidasi apakah tanggal itu benar. Nah, di baris kelima ada file name tugas mahasiswa. Bisa diganti dengan format teks atau txt. Nah, di sini ada definisi load tugas, yaitu untuk membaca file txt. Jika tidak ada, ya kita return ke tugas. Lalu ada dev save tugas, yaitu file name untuk write, yaitu untuk menyimpan data tugas ke file, ke txt. Lalu ada dev tampilkan tugas. Scroll dong. Nah, untuk menampilkan daftar tugas. Jika tugasnya tidak ada, ya if len tugas 0 sama dengan 0, jadi tidak ada tugas saat ini. Nah, jika kalau ada, pasti akan ditampilkan dengan daftar tugas seperti nomor, tugas, kategori, deadline, deskripsi. Lalu ada dev tambah tugas. User seperti memasukkan input seperti nama, kategori, deadline yang berformat tahun, bulan, hari. Lalu ada input, masukkan input deskripsi. Lalu jika format tanggal salah, tugas tidak ditambahkan. Jika benar, maka berhasil ditambahkan. Lalu dev hapus tugas. Jika tugas lebih daripada 0, maka masukkan nomor tugas yang ingin dihapus, lalu terhapus. Jika kita memasukkan input yang di luar dari list, misal list ada, kita memasukkannya 11 yang mau dihapus, nomor tugas tidak valid. Kalau tugasnya 0 tapi ingin menghapus, ya tidak ada tugas yang bisa dihapus. Nah, untuk dev edit tugas, jika tugasnya lebih dari 0, masukkan nomor yang ingin diedit. Nah, lalu kita edit. Dan
Jika sudah, tugas berhasil diedit. Jika tidak ada, di luar dari nomor tersebut, nomor tugas tidak valid. Nah, jika tidak ada tugas yang bisa diedit. Nah, di dev prioritas tugas untuk menampilkan tugas berdasarkan deadline terdekat. Nah, udah. Jika tidak ada ini sort untuk tugasnya, tidak ada tugas untuk ditampilkan. Nah, untuk dev lihat pad file, ya kita hanya memberi pad file file tugasnya, karena file tugas bisa jadi random saat kita menjalankan perintah. Lalu dev filter by kategori. Nah, jika tidak ada, maka tidak ada tugas saat ini. Jika ada, kita berkategori seperti kita misal ingin kategori 1, maka yang muncul hanya kategori 1, bukan 2. Nah, dev utamanya ya menu seperti yang di flowchart. Seperti 1 sampai 8, yaitu 1 tambahkan tugas, 2 tampilkan tugas, 3 hapus tugas, 4 edit tugas, 5 filter berdasarkan deadline, 6 filter berdasarkan kategori, 7 lihat pad file, dan 8 keluar. Udah. Berdasarkan pemaparan program kami, dapat disimpulkan bahwa permasalahan tugas yang dialami oleh mahasiswa dapat diatasi dengan penggunaan aplikasi atau program yang dapat membantu pengorganisasian tugas mahasiswa. Dengan memahami konsep dasar dari computational thinking, kami membuat pengelolaan tugas mahasiswa TPB ITB, yaitu berupa sebuah aplikasi pemrograman Python bernama TaskBuddy yang dapat mempermudah mahasiswa dalam mengelola dan mengatur tugas-tugasnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.